Momen Jokowi berikan penghormatan terakhir di Santo Petrus. Pramono hingga Fauzi Bowo hadiri Lebaran Betawi di Monas. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menerima kunjungan kehormatan Kepala Staf Gabungan Pasukan Bela Diri Jepang. Pemotor terjatuh dari flyover di Pekanbaru. Selamat pagi pemirsa, senang sekali kami hadir mengisi ruang informasi Anda pada pagi hari ini dengan sejumlah informasi lainnya pastinya. Dan pemirsa, kami berharap bahwa pemirsa yang ada di rumah menyaksikan kami sehat selalu di hari Senin ini. Dengan informasi terutama yang telah kita sampaikan terlebih dahulu bahwa Presiden Republik Indonesia yang ke-7 Joko Widodo ini hadir di Roma Vatikan yang untuk menghadiri rumah duka ataupun tempat atas kepergian dari Paus Fransiskus. Kita juga melihat bahwa Jokowi ini berangkat atas utusan dari Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan Indonesia sangat berduka atas kepergian dari Paus Fransiskus. Selain dari negara Indonesia, seluruh dunia juga ini merasa kehilangan dari Bapak teladan kasih kita ini sendiri ya. Benar. Dan juga diharapkan untuk seluruh umat yang ditinggalkan dan juga yang berduka ini dapat menjadi dikuatkan begitu. Benar sekali. Dan juga semoga warisan dari kasih dan juga toleransi ini dapat memberikan dampak yang positif bagi umat yang kita yang masih ditinggalkan nih lebih tepatnya. Dan informasi lainnya pemirsa akan kami sampaikan terkait peristiwa dan berbagai politik lainnya. Bersama saya Dewa Mani dan saya Luis Ayu, inilah Menyapa Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi Menyapa Pagi kali ini dari Partai Golkar meyakini terlaksananya seluruh program Astacita Presiden Prabowo Subianto menjadi modal ketum Partai Gerindra itu dalam pencalonannya di Pilpres 2029. Dan Wakil Ketua Umum Golkar Idrus Marhan ini menekankan bahwa Astacita Prabowo mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mendorong kemajuan bangsa. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marhan menyebut Prabowo Subianto berpotensi menggalang dukungan tambahan di periode kedua dengan syarat suksesnya program Astacita yang dikembangkan di pemerintahan saat ini. Idrus menilai saat ini masyarakat membutuhkan program-program yang mampu mendorong kesejahteraan hingga meningkatkan kualitas SDM. Astacita milik Prabowo diyakini dapat memberikan kehidupan yang diharapkan masyarakat. Ya, rakyat sekarang ini adalah butuh pembangunan. Rakyat sekarang ini butuh program-program nyata. Rakyat sekarang ini butuh program untuk menyelesaikan masalah rakyat. Rakyat sekarang ini butuh program-program pembangunan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Nah, rakyat sekarang ini juga butuh program-program sebagai implementasi daripada Astacita untuk meyakinkan bangsa Indonesia bahwa kepemimpinan Pak Prabowo ini itu akan memberikan harapan kehidupan yang lebih baik masa depan. Nah, kalau ini sudah tercipta nanti semuanya, ya kita juga punya keyakinan bahwa rakyat pasti akan beramai-ramai memberikan dukungan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Bukan hanya pada periode ini, bisa saja pada periode yang akan datang. Dari Jakarta, Max Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan sebagai utusan Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dalam momen perpisahan tersebut, Jokowi bersama rombongan diberikan kesempatan berdoa di depan peti jenazah Paus Fransiskus dan menyatakan Indonesia merasakan kehilangan mendalam. Presiden ke-7 RI Joko Widodo membagikan momen saat menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus, Vatikan, sebagai utusan yang ditugaskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam video yang diunggah di Instagram pada Minggu 27 April, Jokowi terlihat mengenakan setelan jas dan peci hitam, didampingi oleh 3 utusan lainnya, termasuk Menteri HAM Natalius Pigai dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Momen perpisahan tersebut terlihat Presiden ke-7 Joko Widodo bersama rombongan diberikan kesempatan untuk berdoa di depan peti jenazah Paus Fransiskus yang berada di dalam Basilika Santo Petrus. Mereka menyampaikan penghormatan terakhir di tempat yang penuh sejarah tersebut dengan suasana khusyuk.
Di lapangan Santo Petrus, Jokowi menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo, menyatakan bahwa Indonesia merasa kehilangan mendalam atas wafatnya Paus Fransiskus. Prosesi pemakaman Paus Fransiskus sendiri dilaksanakan pada Sabtu 26 April 2025 waktu setempat. Dengan jenazah dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore, Roma, Italia. Utusan pemerintah Indonesia menyerahkan surat pribadi dari Presiden Prabowo Subianto kepada Dewan Kardinal Vatikan Giovanni Battista Re sebagai respon terhadap wafatnya Paus Fransiskus. Surat yang ditulis pada 24 April 2025 itu disampaikan melalui Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Uskup Agung Piero Piopo, yang kemudian meneruskannya ke Kardinal Giovanni Re, dan Vatikan mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Presiden Prabowo. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto mengutus Presiden ke-7 Joko Widodo untuk hadir dalam pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan Roma, Italia. Menurutnya alasan tersebut karena Paus Fransiskus merupakan tamu kehormatan Jokowi saat datang ke Indonesia pada September 2024 lalu. Presiden Prabowo Subianto mengutus Presiden ke-7 Joko Widodo untuk hadir dalam pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan Roma, Italia. Alasan Presiden Prabowo mengutus Presiden ke-7 ini pun dikarenakan Paus Fransiskus merupakan tamu kehormatan Jokowi saat datang ke Indonesia pada September 2024 lalu. Oleh karena itu, Presiden Prabowo mengutus Jokowi dengan didampingi menteri lainnya, yakni Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono, Ex-Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, dan Menteri HAM Natalius Pigai. Pak Presiden mengutus Pak Jokowi untuk ke pemakamannya Paus Fransiskus, itu ada alasan tersendiri nggak sih Pak? Pak Jokowi adalah presiden ketika itu yang bertemu langsung ketika Paus Fransiskus berkunjung ke Jakarta. Sehingga Pak Prabowo merasa tingkatnya adalah tingkat kepala negara ketika itu. Itu sebabnya yang diminta adalah Pak Jokowi untuk menghadiri dan mewakili pemerintah dan rakyat serta bangsa Indonesia di Vatikan, tapi didampingi oleh beberapa kawan-kawan lain. Kenapa nggak Menteri Agama, Pak Nazarudin? Ketika itu kan Paus Fransiskus menjadi tamu kehormatannya Presiden Jokowi. Dari Jakarta, Fahrijal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Program MBG Prabowo dinilai tak hanya meningkatkan gizi anak saja, tetapi juga mendidik soal pengelolaan sampah. Dan juga pengelola dapur MBG di Bogor menyebutkan bahwa program ini membentuk karakter gotong royong, tanggung jawab, dan juga kepedulian lingkungan sejak dini. Program akan bergizi gratis yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga mengajarkan pentingnya pengelolaan sampah dengan disiplin. Hal ini diungkapkan melalui akun resmi Instagram Badan Gizi Nasional pada Sabtu 26 April 2025. Jimmy mengelola dapur MBG di Kabupaten Bogor sekaligus pendiri Yayasan Mutiara Keraton Solo, mengungkapkan bahwa dirinya melihat perubahan positif di lingkungan sekolah. Menurutnya, para siswa kini lebih teratur dalam membuang dan mengelola sampah, yang kemudian diolah kembali menjadi pakan ternak. Dan anak-anak itu mulai cerdas lagi. Gotong royongnya terbangun. Barang datang atau nasi datang, semua gotong royong bareng-bareng. Bahkan cara menyusun ompreng lagi pun rapi sekali. Cara buang sampah pun rapi. Bahkan gue bilang apa? Semua sampah nggak boleh dibuang sekolahan ya. Meskipun itu kulit pisang, nggak boleh dibuang sekolahan. Masukkan ke omprengnya lagi. Tujuannya apa? Sekolahannya tetap bersih, anaknya juga sehat. Lah limbah, bekas limbahnya itu masuk di sini, itu diproses lagi untuk pakan apa? Pakan sapi, pakan ayam, pakan kuda, jadi pupuk dan sebagainya. Prosesnya melalui apa? Dikasih makan ke maggot. So Indonesia Emas. Ingat, bagian ini mendidik anak dari kecil, mendidik keluarga, mendidik juga dalam lingkungan yang mana sosial dalam sekolahannya. Maka teman-teman guru nasional, ayo bersama-sama, pintu masuk jangan kita hilangkan. Kenapa? Kita persiapkan Indonesia Emas. Melalui pendekatan ini, program MBG tidak hanya memperbaiki asupan gizi anak, tetapi juga membentuk karakter berbasis gotong royong, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan. Jimmy menekankan bahwa program ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan karakter generasi muda bisa berjalan beriringan dengan peningkatan kesehatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi, pengelola dapur MBG di Bogor menilai program MBG berjalan lancar, aman, dan transparan berkat mekanisme pembayaran yang baik. Ia juga menyebut MBG bukan hanya memenuhi gizi anak-anak, tetapi memberdayakan masyarakat lokal. Pengelola dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Bogor berbagi pengalaman positif tentang pelaksanaan program yang diinisiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam video yang diunggah di Instagram, Badan Gizi Nasional Republik Indonesia pada Sabtu 26 April, Jimmy menyebut program berjalan aman, lancar, dan didukung mekanisme pembayaran yang rapih, sehingga operasional dapur menjadi lebih tenang dan teratur. Pada kesempatan yang sama, Jimmy yang juga pendiri Yayasan Mutiara Keraton Solo menuturkan bahwa proses koreksi keuangan dilakukan transparan, bahkan ia sempat mengalami kelebihan pembayaran karena turunnya harga bahan baku. Ia menilai hal ini menunjukkan profesionalisme dalam pelaksanaan program MBG. Saya dagdikdugder. Kenapa? Wah, bayarnya kapan? Nggak ngerti saya, belum dikasih tahu. Pokoknya nanti dirembes. Oke. Ternyata 3 minggu kemudian dibayar. Saya mulai lagi. Berarti apa? Aman. BGN, bukan BGN utang sama saya, enggak. Tapi justru saya saat ini utang sama BGN. So Indonesia Emas. Ingat, BGN ini mendidik anak dari kecil. Mendidik keluarga. Mendidik juga dalam lingkungan yang mana sosial dalam sekolahannya. Maka teman-teman guru nasional, ayo bersama-sama, pintu masuk jangan kita hilangkan. Kenapa? Kita persiapkan Indonesia. Lebih dari itu, Jimmy menekankan bahwa MBG bukan hanya soal pemenuhan gizi anak, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal dengan melibatkan petani serta melatih pengelolaan pangan yang higienis dan berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan seleksi SMA Taruna Nusantara harus berjalan adil, bersih, dan bebas dari titipan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Dan juga ia menegaskan pentingnya integritas dalam proses seleksi untuk mencetak generasi muda, berkarakter, dan juga berdaya saing. Menteri Sekretaris Negara sekaligus Wakil Kepala LPTTN, Prasetyo Hadi, menegaskan komitmennya untuk menjaga proses seleksi siswa baru SMA Taruna Nusantara agar tetap adil dan bebas dari titipan. Dalam kunjungannya ke Universitas Terbuka Rawamangun, Jakarta, pada Jumat 25 April, ia menekankan pentingnya keterbukaan sesuai arahan Presiden RI, Prabowo Subianto. Prasetyo juga menyoroti bahwa integritas dalam proses seleksi menjadi kunci keberhasilan SMA Taruna Nusantara dalam membentuk generasi penerus bangsa. Seleksi akademik SMA Taruna Nusantara digelar serentak di 39 unit layanan Universitas Terbuka di seluruh Indonesia, mencakup tes akademik, psikotes, dan tes kesamaptaan jasmani. Prasetyo Hadi menyebut pemilihan Universitas Terbuka didasari pertimbangan jangkauan luas dan kesiapan teknis. Tes ini kepada seluruh terbaik bangsa yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan salah satu pesan dari Bapak Prabowo adalah dari komitmen kami semua di LPTTN dalam pelaksanaan tes masuk di SMA Taruna Nusantara tidak dipungut biaya. Kali-kali sudah kami ingatkan, tes tidak dipungut biaya. Dan kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan. Nggak ada lagi masuk tes SMA Taruna Nusantara, rekomendasi, dan titipan-titipan tidak. Semua harus dilandasi oleh kemampuan seleksi masuk jadi siswa SMA Taruna Nusantara ajaran 2025-2026. Ini adalah serangkaian tahap. Hari ini tahap seleksi offline. Sebelumnya ada seleksi online. Hari ini mulai tahap seleksi offline dan dimulai dengan tes akademik. Sebagai informasi, SMA Taruna Nusantara kini memiliki 3 kampus asrama di Magelang, Cimahi, dan Malang, yang berkomitmen melahirkan generasi muda berkarakter, berintegritas, dan berdaya saing. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wiranto menjelaskan bahwa Presiden hormati 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Menyapa Pagi.
Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan informasi Menyapa Pagi dan kita lanjutkan informasi berikut ini. Penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto membahas berbagai hal dengan Presiden Prabowo, salah satunya mengenai 8 tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI. Wiranto menyampaikan Prabowo menghormati aspirasi tersebut, namun memerlukan waktu untuk mempelajarinya lebih dalam. Penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas berbagai hal, termasuk 8 tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 24 April 2025. Wiranto menyampaikan bahwa Prabowo menghormati dan memahami surat tersebut, namun perlu waktu untuk mempelajarinya lebih dalam, karena ruang geraknya sebagai eksekutif terbatas dalam sistem trias politika. Ada pemisahan antara eksklusif, legislatif, dan yudikatif, sehingga tidak bisa saling mencampuri urusan satu sama lain. Wiranto menegaskan Prabowo tidak bisa serta-merta mengambil keputusan hanya dengan satu sumber, melainkan membutuhkan berbagai pertimbangan dan masukan. Presiden Prabowo tetap menghargai aspirasi para purnawirawan dan mengingatkan agar perbedaan pendapat tidak memperkeruh suasana di tengah masyarakat. Kepala negara berharap semua pihak menjaga ketenangan agar situasi nasional tetap kondusif dan harmonis. Dengan surat usulan ya atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya yang isinya 8 poin ya, 8 butir itu ya, gitu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian ya. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI ya, para jenderal, para kolonel ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu, karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu. Ya. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Kebijakan Presiden
atau keputusan presiden atau arahan presiden ya tidak semata-mata ya muncul dari satu sumber. Ya. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini ya. Tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan ya yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Forum Purnawirawan Prajurit TNI sebelumnya mengeluarkan 8 tuntutan sebagai bentuk sikap terhadap situasi nasional yang didukung oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama wakilnya Rano Karno menghadiri acara Lebaran Betawi 2025 di Monumen Nasional Jakarta Pusat pada Sabtu 26 April 2025. Dan Pramono mengatakan budaya Betawi merupakan akar dari identitas kota Jakarta. Dalam kegiatan yang bertema menyongsong 5 Abad Jakarta dengan semangat mempererat kearifan lokal masyarakat Betawi ini menjadi pengingat bagi untuk terus memelihara tradisi serta juga nilai-nilai budaya Betawi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menghadiri Lebaran Betawi di Monumen Nasional Gambir Jakarta Pusat pada Sabtu 26 April 2025. Pramono menghadiri acara ini dengan mengenakan pakaian bangsawan Betawi atau yang dikenal dengan ujang serong lengkap dengan kopiah hitam. Pakaian berciri khas warna hitam ini merupakan busana adat Betawi yang sering dipakai orang-orang saat menghadiri acara-acara besar. Sementara itu, Rano Karno mengenakan baju sadaria berwarna putih yang dipadankan dengan sarung berwarna merah yang digantungkan di leher. Ia juga mengenakan kopiah hitam. Selain Pramono dan Rano, turut hadir Gubernur Jakarta periode 2007-2012, Fauzi Bowo atau Foke, yang juga mengenakan pakaian ujang serong seperti yang dipakai oleh Pramono. Pramono berharap kegiatan ini menjadi momen istimewa bagi warga Jakarta, khususnya masyarakat Betawi untuk mempererat kebersamaan di tengah keberagaman suku dan etnis. Perayaan Lebaran Betawi turut melibatkan pelaku UMKM, seniman lokal, hingga generasi muda yang aktif menyebarkan semangat kebudayaan melalui media sosial. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya bersama dalam membentuk karakter kota yang berdaya saing dengan tetap berakar pada jati diri dan kearifan lokal. Ia menjelaskan dalam amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Jakarta sebagai daerah khusus memiliki identitas kultur dan budaya yang tidak terpisahkan dari budaya Betawi. Penguatan terhadap warisan budaya Betawi harus terus diupayakan mulai dari pelestarian kesenian, tradisi, kuliner, hingga mengenalkan sosok para pahlawan Betawi yang berjasa bagi masyarakat Jakarta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wah, acara yang cukup meriah dan juga pastinya seperti yang dikatakan atau disampaikan oleh Pramono Rano dan juga di mana ini merupakan budaya lestari atau akar dari daerah khusus Jakarta. Dan kita juga menyaksikan bahwa ini telah digelar di tempat Monas, Monumen Nasional, dan di mana kita juga berharap bahwa pelestarian budaya ini tetap nyata adanya dan juga dapat selalu digunakan ataupun menjadi karya yang terbaik dari daerah Jakarta. Lebih tepat sekali. Dan juga ini diharapkan karena acaranya 2 hari digelar agar masyarakat yang untuk menghadiri acara tersebut yang karena dibuka untuk umum sama juga seperti pesta rakyat untuk memarkirkan kendaraan pada kantung-kantung parkir yang sudah disediakan. Selain itu juga karena posisinya di sana ramai ya Dewi ya. Pastinya. Diharapkan untuk membawa jaga bawaan Anda gitu ya. Dan juga anak-anak ini jangan sampai hilang atau lepas dari perhatian para orang tua. Wah, benar sekali. Kita juga menghimbau bahwa memang untuk
kondisi ini sangat-sangat karena situasi ramai, lebih banyak lagi kegiatan yang ada di sana, makanan yang enak. Ini khas Betawi ini kan luar biasa ya untuk DKI Jakarta dan seluruh daerah Jakarta ini merayakan untuk budaya Betawi ini. Dan kita tetap harus menghimbau untuk hati-hati kepada pengunjung yang akan datang ke sana. Dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa, polisi berhasil menangkap para pelaku spesialis yang penipuan dengan modus penukaran kartu ATM korban. Dan dari para tersangka ini, polisi mengamankan beberapa barang bukti yang digunakan para pelaku saat melancarkan aksinya. Satuan Reserse Kriminal Polresta Bogor Kota berhasil mengamankan 3 orang pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan modus penukaran kartu ATM. Menurut Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho, para pelaku tersebut yakni J, DR, dan AP, diduga kuat terlibat dalam aksi penipuan yang terjadi pada Rabu 16 April 2025, sekitar jam 7.15 pagi di salah satu ATM bank yang ada di daerah Kota Bogor. Dalam aksinya, para pelaku menggunakan operandi dengan berpura-pura mengajak korban bekerja sama dalam usaha jual beli handphone dan memperkenalkan seorang rekan pelaku yang mengaku sebagai warga negara Brunei. Setelah berhasil mengelabui korban, pelaku kemudian menukar kartu ATM milik korban dengan ATM palsu yang telah disiapkan. Dari hasil penangkapan, sejumlah barang-barang bukti berhasil diamankan, diantaranya 4 unit handphone, 76 lembar kartu ATM dari berbagai bank, serta 20 plat nomor kendaraan palsu. Dari CCTV ATM, kita profiling wajahnya itu sama dengan residivis yang baru keluar di lapas. Jadi salah satu tersangka ini atas nama D itu pernah dijerat pasal yang sama di Polres Bogor Kota di tahun 2021 dengan tindak pidana yang sama. Kemudian kita lakukan pengejaran di daerah Cianjur. Dan alhamdulillah akhirnya kita bisa mengamankan di antara 4 orang yang melakukan, kita bisa mengamankan 3 orang. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun penjara. Dari Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. PM Fiji Siti Feni Rabuka menyampaikan kesan mendalam dan apresiasi atas bantuan serta dukungan Indonesia kepada negaranya. Dan ia juga menegaskan keinginannya untuk menerapkan pengalaman pembangunan Indonesia untuk kemajuan Fiji. Presiden RI Prabowo Subianto menerima Perdana Menteri Fiji Siti Feni Rabuka dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 24 April 2025. Siti Feni menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia sejak hubungan diplomatik terjalin pada 1974, serta bantuan besar termasuk pendirian Pusat Pelatihan Pertanian di Fiji. Siti Feni mengungkapkan bantuan hibah Indonesia senilai 12 juta dolar Fiji sangat membantu tanpa membebani utang negara mereka. Pusat Pelatihan Regional Pertanian akan dibangun di dekat kota Raki-Raki, salah satu provinsi yang kurang mendapatkan perhatian sebelumnya. Didirikannya pusat pelatihan ini menjadi suntikan besar bagi kehidupan dan keterampilan masyarakat setempat untuk memiliki mata pencaharian. Atas hal ini, Siti Feni menyampaikan bahwa pemerintahan Fiji belajar banyak tentang pembangunan yang dilakukan Indonesia dan akan menerapkannya untuk pembangunan negara Fiji. We also thank you most sincerely for your international show of respect for Fiji during our trying times. You respected the sovereignty of Fiji, unlike some of our traditional friends who turned away from us at that time. You have been a very steady friend, a steady diplomatic friend, a steady cooperation friend since we established diplomatic relationships in 1974. Sincerely appreciate your grant of 12 million Fiji dollars, which is equivalent to about 6 million US dollars, which is big for Fiji, particularly as a grant. We do not have to be burdened by the thought of carrying another load of debt. So we thank you and your government most sincerely for that. And we are assured
of your assurances this morning that you will, and we congratulate you, and we will take advantage of the opportunities and the doors you have opened for our people. We also look forward to strengthening our cooperation in the areas of medicine, research, and also in education. Pemerintah Fiji mengucapkan terima kasih kepada Indonesia dan Prabowo atas kerjasama yang terjalin dalam isu perubahan iklim, pendanaan, pertanian, dan pembangunan. Siti Fendi juga menyampaikan keinginan Fiji untuk memperkuat hubungan dengan Indonesia di bidang pertahanan, keamanan, kedokteran, penelitian, dan pendidikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih dengan informasi lainnya, termasuk dengan 980 calon jemaah haji Kota Bogor menjalani peragaan manasik haji massal di Stadion Pajajaran pada Minggu 27 April 2025 pagi. Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Kota Bogor, Indra Karmawan ini menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk memantapkan persiapan para calon jemaah haji menghadapi ibadah haji. Sebanyak 980 calon jemaah haji atau CJH Kota Bogor menjalani peragaan manasik haji massal di Stadion Pajajaran Kota Bogor pada Minggu 27 April 2025. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau PHU Kementerian Agama Kota Bogor, Indra Karmawan menjelaskan, kegiatan ini dilakukan untuk memantapkan persiapan para calon jemaah haji menghadapi ibadah haji. Manasik haji ini sangat penting selain melatih gerakan ibadah, juga mengenalkan lingkungan asrama haji kepada jemaah. Para CHJ menjalani simulasi lengkap ibadah haji, termasuk tawaf, ifadah, dan sya'i, dengan mengenakan pakaian ihram. Ia menambahkan, pelatihan juga mencangkup materi non-ritual seperti kesehatan, keamanan, hingga rukun dan wajib haji, serta panduan teknis selama di Tanah Suci Mekah. Harapannya melalui manasik ini para jemaah merasa lebih siap dan tenang dalam menjalankan ibadah haji. Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Kota Bogor, Indra Karmawan mengatakan, jumlah CJH Kota Bogor pada tahun ini relatif tetap dibanding tahun lalu. Namun Indra menyebut jumlah ini bisa bertambah apabila Kota Bogor menerima calon jemaah haji mutasi dari wilayah lain. CJH Kota Bogor akan diberangkatkan dalam 3 kloter berbeda. Indra menyebut CJH Kota Bogor terbagi dalam kloter 29, kloter 48, dan kloter 52. Keberangkatan pertama diawali oleh rombongan kloter 29. Mereka akan diberangkatkan pada tanggal 14 Mei 2025 siang. Kemudian keberangkatan kedua yakni rombongan CJH kloter 48 yang akan diberangkatkan tanggal 20 Mei 2025 malam. Keberangkatan terakhir yakni rombongan kloter 52 yang akan berangkat pada tanggal 26 Mei 2025 pagi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya, salah satunya terkait kasat terima kunjungan kehormatan Kasgab Jepang. Namun usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Menyapa Pagi dan informasi kami lanjutkan. Untuk mempererat hubungan bilateral di bidang pertahanan, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menerima kunjungan kehormatan Kepala Staf Gabungan Pasukan Bela Diri Jepang, General Yoshihide Yoshida. Dan juga dalam kunjungan kehormatan keduanya terjadi di Markas Besar Angkatan Darat Jakarta Pusat. Kunjungan General Yoshihide Yoshida ke Markas Besar Angkatan Darat Jakarta yang diterima oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menjadi bukti nyata eratnya hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Jepang di bidang pertahanan. Keduanya menunjukkan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral yang berlandaskan kepentingan bersama di kawasan Indo-Pasifik, serta menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, inklusivitas, dan tata kelola berdasarkan hukum internasional. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas peningkatan latihan bersama atau LATMA, dengan mengirimkan personel untuk terlibat langsung dalam LATMA Gulbenkal atau penanggulangan bencana alam. Kerjasama lain yang juga dibicarakan meliputi pertukaran informasi intelijen dan program pendidikan untuk perwira muda guna membina generasi militer masa depan. Diharapkan kerjasama antara TNI AD dan pasukan bela diri Jepang terus diperkuat melalui penambahan alokasi pendidikan militer dan peningkatan level latihan bersama. Dari Jakarta, Sinpo TV melaporkan. Komisi 2 telah menggelar rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri untuk membahas tentang dana transfer daerah. Dan juga dalam agenda ini, anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia ini menyoroti lemahnya pengawasan dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Peningkatan pelayanan publik merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dalam upaya mencapai tujuan ini, pemerintah pusat menyalurkan dana transfer kepada pemerintah daerah sebagai instrumen desentralisasi fiskal. Dana ini mencakup berbagai komponen seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan dana desa. Penyaluran dana transfer bertujuan untuk mendukung kemandirian daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan merata. Namun efektivitas dana transfer sangat bergantung pada transparansi dalam pengelolaannya. Diketahui Komisi 2 telah menggelar rapat kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri membahas tentang dana transfer daerah ini. Dalam agenda ini, Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurniawan menyoroti lemahnya pengawasan dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ia melihat bahwa pemanfaatan alokasi dana ini masih belum sepenuhnya dimaksimalkan untuk kemajuan daerah. Dana transfer daerah itu besar, ratusan triliun jumlahnya gitu loh. Nah, kita kan perlu tahu. Dana transfer keuangan dari pusat ke daerah memang saya kira memang harus perlu ditingkatkan pengawasannya ya. Karena apa? Karena itu kan dana pusat yang tentu kalau pusat memberikan dana ke daerah, kita harus tahu persis ya, apakah bantuan dana yang kita kirim itu betul-betul menjadi aset pembangunan, apakah terjadi peningkatan kinerja pembangunan atau tidak gitu ya. Nah, karena kita selama ini kan juga sama-sama tahu lah, banyak sekali kepala-kepala daerah yang terjebak masalah hukum gara-gara masalah soal dana transfer daerah ini, ya kan? Karena apa? Karena selama ini kan fungsi pengawasannya mungkin yang kurang maksimal. Tadi kan dana transfer daerah itu besar, ratusan triliun jumlahnya gitu loh. Nah, kita kan perlu tahu dana yang setiap tahun dikucurkan ratusan triliun itu betul tidak terjadi percepatan pembangunan di daerah yang kemudian ditransfer dananya. Nah, itu yang perlu kita tahu. Maka dari itu, Komisi 2 meminta Kementerian Dalam Negeri selaku pengawas dari jalannya pemerintah daerah memperkuat pengawasan dana ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, kita beralih dengan informasi peristiwa berikut ini. Seorang pria warga Durenjaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, tega cabuli anak tiri perempuannya yang sudah berusia 19 tahun. Menurut korban, terduga pelaku masuk ke dalam kamar korban saat sedang dalam pengaruh minuman keras dan memaksa melakukan aksi persetubuhan. Bejat pria bernama Enda Supriyadi, usia 48 tahun, warga Durenjaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, tega melakukan aksi pencabulan terhadap anak tiri perempuan yang sudah berusia 19 tahun dengan cara masuk ke dalam kamar korban saat terduga pelaku sedang dalam pengaruh minuman keras. Menurut kuasa hukum Ari Priya Sudarna menjelaskan, peristiwa berawal saat korban sedang tidur di ruang tengah. Saat itu pelaku mencoba melakukan persetubuhan terhadap korban dengan cara dibekap dan meraba seluruh badan korban. Di saat bersamaan aksinya tersebut diketahui kakak korban hingga melaporkan ke Perlindungan Anak dan Perempuan Polres Metro Bekasi Kota. Selain itu, sebelum aksinya diketahui keluarga, pelaku kerap melakukan pelecehan, seperti menunjukkan kemaluannya ke korban, tidak memakai celana, dan bahkan pelaku beberapa kali kepergok sedang mengintip korban yang sedang mandi. Jadi pada hari ini kami mewakili para korban melaporkan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri kepada anak tirinya yang terjadi di Kota Bekasi. Jadi ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan buat kami tentunya. Juga ini berita yang sangat memalukan karena selalu terjadi dan terjadi lagi. Bagaimanapun juga kita sangat mengutuk keras dugaan atau perlakuan tindakan kekerasan seksual kepada siapapun tanpa kecuali, baik itu anak-anak di bawah umur ataupun mereka sebagai perempuan yang seharusnya kita jaga marwahnya, kita jaga keamanannya. Kini korban mengalami trauma lantaran takut pelaku balik ke rumah. Pasalnya akibat kejadian tersebut pelaku kabur dan diduga masih di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Selain itu pihaknya juga berharap pelaku cepat ditangkap agar tidak ada korban selanjutnya. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Orang tua lengah seorang balita berusia 2,5 tahun terkunci di dalam sebuah mobil di Pasir Layu, Kota Bandung, Jawa Barat. Karena panik, sang orang tua langsung menelpon petugas penyelamat dan pemadam kebakaran Kota Bandung untuk mengevakuasi anaknya. Proses evakuasi dilakukan selama 30 menit hingga balita bisa keluar dari mobil. Inilah detik-detik penyelamatan evakuasi seorang balita berusia 2,5 tahun yang terkunci di dalam mobil oleh petugas rescue pemadam kebakaran Kota Bandung. Petugas berusaha membuka kaca mobil sedikit demi sedikit menggunakan lakban, serta bantuan peralatan lainnya untuk mengevakuasi balita tersebut. Adapun bayi tersebut diketahui terkunci saat ayahnya hendak memanaskan mobil. Karena ayahnya ingin mengambil barang yang tertinggal, sang ayah pun masuk ke dalam rumah dan meninggalkan balita tersebut sendirian di dalam mobil yang pintunya tertutup. Balita tersebut secara tidak sengaja menekan tombol central lock atau tombol kunci dari pintu mobil tersebut. Dikarenakan panik, ia langsung menelpon petugas penyelamat pemadam kebakaran Kota Bandung untuk mengevakuasi anaknya. Evakuasi berlangsung selama 30 menit, sang anak pun berhasil dikeluarkan dari mobil tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kapolri tegaskan pentingnya pencegahan karhutla. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetap di Menyapa Pagi. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia
setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan informasi Menyapa Pagi dan kita lanjutkan informasi berikut ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut bahwa peduli terhadap lingkungan menjadi hal yang penting dipahami masyarakat. Hal itu diyakini sebagai salah satu upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Provinsi Riau resmi menyelenggarakan Jabore Karhutla 2025 di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hashim, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Kegiatan yang digagas oleh Gubernur Riau bersama Kapolda Riau resmi dibuka oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo selaku Inspektur Upacara Pembukaan Jabore Karhutla 2025. Dalam kesempatan ini Kapolri menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu Kapolri juga turut mengapresiasi Provinsi dan Polda Riau yang sigap melakukan antisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan menjelang cuaca kemarau ekstrim beberapa bulan ke depan. Kegiatan ini tentunya bagian dari upaya pemerintah Riau untuk mempersiapkan diri menangkal terkait dengan potensi ancaman karhutla, karena kita tahu bahwa dalam beberapa bulan ke depan akan terjadi musim kemarau yang cukup ekstrim dan tentunya ini menjadi perhatian kita bersama dan tentunya saya mengucapkan apresiasi, terima kasih kepada jajaran Forkominda Riau yang dipimpin oleh Pak Gubernur, Pak Kapolda yang telah menyelenggarakan kegiatan Jambore Karhutla ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap alam dan juga ada green policing, kegiatan menanam bersama, dan ini tentunya menyatukan kita semua untuk melakukan gerakan bersama untuk menjaga alam kita, melindungi alam kita, dan melestarikan alam dan lingkungan kita. Jambore Karhutla ini melibatkan 2.000 peserta dari TNI Polri, instansi pemerintah, hingga masyarakat umum. Kejadian ini menjadi momentum untuk membangun solidaritas lintas sektor serta memperkuat edukasi lingkungan generasi muda. Dari Riau, kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, anggota Komisi 4 DPR RI Slamet mengingatkan pemerintah agar tetap prioritaskan hasil bumi dan perikanan dalam negeri, meskipun sedang sering melakukan impor beberapa komoditas. Dan juga impor berlebihan dapat membunuh potensi pendapatan para petani dan juga nelayan domestik. Slamet menekankan pentingnya menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui kebijakan yang mendukung produk lokal. Pemerintah melakukan impor sejumlah komoditas pangan seperti bawang merah, cabai, beras, kedelai, daging sapi, dan lainnya. Beberapa komoditas seperti cabai bahkan diimpor lebih banyak dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Anggota Komisi 4 DPR RI Slamet mengingatkan pemerintah agar tetap mengedepankan hasil bumi petani dan nelayan dalam negeri, meski sedang sering melakukan impor beberapa komoditas. Jangan sampai, kata dia, impor yang dilakukan pemerintah mematikan potensi pendapatan para pekerja domestik. Jangan sampai kemudian atas nama kebutuhan memudahkan proses impor tetapi mematikan para petani, peternak yang ada di kita. Begitu kita lakukan impor terkait dengan produk petani pasti mempengaruhi nanti kan di pasarnya itu. Cuma kan kita pegang masih untuk urusan pangan, pemerintah tidak akan impor ya. Sampai hari ini kan belum. Jadi kalau isu impor seperti daging dan lain, faktanya memang kita belum bisa swasembada.
bahwa kita memang masih butuh, tetapi ini yang harus terus kita kawal, jangan sampai kemudian atas nama kebutuhan memudahkan proses impor tetapi mematikan para petani peternak yang ada di kita. Jadi catatan kita tetap harus membela kepentingan rakyat kita, membela kepentingan Merah Putih, jangan sampai atas nama kepentingan ekonomi, karena impor itu ujungnya adalah ekonomi, mematikan petani, peternak, dan seluruh potensi yang ada. Lebih rinci, Slamet menggarisbawahi perlunya memastikan ketersediaan pangan yang memadai sebelum melakukan impor, menjaga stabilitas harga dan keuntungan bagi petani, serta mencegah kelangkaan di pasar domestik. Ia juga mendorong pemerintah untuk memberikan subsidi langsung agar produk dalam negeri tetap kompetitif terhadap barang impor. Slamet juga menegaskan bahwa pangan merupakan hak asasi warga negara dan perlu dijaga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini. Pemirsa, Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menggelar halal bihalal bersama Ikatan Keluarga Besar Tegal Bahari Ayu di Gedung Nusantara 4 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Halal bihalal ini digelar dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan dan toleransi untuk membangun masyarakat Tegal yang harmonis dan damai. Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR Ahmad Mujani mengapresiasi peran besar masyarakat Tegal dalam menopang kehidupan ekonomi Jakarta. Menurutnya, kehadiran warung Tegal atau warteg telah memberikan kontribusi vital bagi keseharian masyarakat Jakarta. Ia pun menekankan pentingnya warga Tegal dalam menjaga kekompakan dan meningkatkan kualitas usaha kecil di daerah asal, terutama usaha di bidang kuliner yang sudah dikenal luas oleh semua kalangan. Ahmad Mujani juga mengingatkan bahwa keberhasilan orang Tegal tidak hanya terlihat dari sektor informal, tetapi juga di bidang pemerintahan dan pendidikan. Ia mencontohkan banyaknya putra daerah Tegal yang kini menduduki posisi strategis di pemerintahan pusat, termasuk di Kementerian Hukum dan HAM serta Sekretariat Negara. Hal lain, orang Tegal itu rata-rata sekolahnya pinter-pinter. Dulu zaman saya, satu angkatan, orang Tegal itu satu angkatan diterima di setan sampai 15 orang, bahkan 20 orang. Akibatnya sekarang di BPKP, di pajak, di bea cukai, banyak sekali orang Tegal. Itu menunjukkan bahwa kualitas pendidikan yang diberikan oleh guru-guru kita di Tegal luar biasa. Sekarang ini yang duduk di Tegal, orang Tegal itu tadi saya sebutkan, ada Wakil Menteri Pemasyarakatan dan Imigrasi Mas Silmi Karim. Beliau lahir di Tegal, tapi pendidikannya banyak di Jakarta. Tapi yang lain di Tegal, berarti semangat Agus kalau Banyu Tegal. Mas Juri, beliau orang Brebes, mantan Ketua KPU, sekarang Wakil Menteri Sekretaris Negara. Keuletan dan ketekunan orang Tegal dalam berusaha harus menjadi sebuah modal supaya Tegal menjadi kabupaten kota yang kuat. Kalau Tegal menjadi kabupaten dan kota yang kuat, maka insya Allah perekonomian masyarakat akan tambah kuat. Apa yang kuat dari Tegal? Yang kuat dari Tegal di bidang kuliner. Di akhir sambutannya, Mujani pun berpesan agar semangat kerja keras dan kekompakan yang telah menjadi ciri khas orang Tegal dapat terus dijaga dan ditingkatkan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, seorang pengendara motor tiba-tiba tewas akibat terjatuh dari sepeda motornya di Jalan Bojong Raya, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Namun belum diketahui penyebab pasti dari kematian korban. Peristiwa tersebut ditangani petugas Laka Lantas dan Polsek Cengkareng. Korban pun juga langsung dibawa ke RSUD Cengkareng untuk diotopsi. Warga dan pengguna jalan dikejutkan dengan tewasnya pengendara sepeda motor akibat terjatuh dari sepeda motornya secara tiba-tiba saat melintas di Jalan Bojong Raya, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Menurut penuturan salah satu saksi, peristiwa ini berawal saat korban mengendarai motor Matic bernomor polisi B3736 EGD sedang melaju dari arah Ring Road menuju Kembangan, tepatnya di Jalan Bojong Raya. Selanjutnya, korban yang saat itu berkendara sendiri dengan mengendarai motornya tersebut tiba-tiba oleng, bahkan sempat menyerempet gerobak pedagang kopi keliling di lokasi. Setelah menyerempet gerobak pedagang keliling, tiba-tiba korban kemudian terjatuh dan tertimpa sepeda motornya.
Meski warga sekitar berusaha memberikan pertolongan, namun nyawa korban tak terselamatkan. Dan meninggal di lokasi kejadian. Korban diketahui berinisial AM, warga Kampung Hutan Bahagia, Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Ya, kita lagi lewat, tiba-tiba ada orang jatuh ketiban motor. Saya bangunin, kejang-kejang. Ya gerimis dah nih, saya pindahin kemari, nyeling berapa menit nih udah nggak ada umur. Udah itu dah yang saya tahu. Gimana? Kayak info sih katanya ada yang nyenggol atau gimana saya nggak tahu, tapi intinya saya lihat dia udah ketiban motor. Dari arah Ring Road mau arah ke Kembangan. Petugas unit Laka Lantas Jakarta Barat yang tiba di lokasi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan mencari keterangan dari sejumlah saksi di lokasi yang melihat peristiwa tersebut. Belum diketahui penyebab pasti kematian korban. Selanjutnya jenazah korban dilarikan ke Rumah Sakit Tangerang untuk diproses penyelidikan lebih lanjut. Sementara motor korban diamankan ke unit Laka Lantas Daan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat, di mana kasus kecelakaan tersebut dalam penanganan unit Laka Lantas Jakarta Barat. Imbas dari peristiwa ini, arus lalu lintas dari arah Rawabuaya menuju Kembangan sempat tersendat. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditemukan dalam kondisi kritis di bawah flyover perempatan Simpang Komersil Arengka atau SKA, Kota Pekanbaru pada Sabtu pagi, 26 April 2025. Pria tersebut ditemukan dalam kondisi selamat, namun mengalami luka yang cukup serius. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat seorang pria terjatuh dari atas flyover dan ditemukan dalam kondisi kritis di kawasan Simpang 4 Jalan Tuanku, Tambusai, Kota Pekanbaru pada Sabtu pagi 26 April 2025. Anggota patroli Salantas Polresta Pekanbaru segera mendatangi lokasi setelah mendapat informasi dari warga. AKP Made Juni Artawan menyampaikan korban mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal. Korban diketahui bernama Saud Bicara Perlindungan, 39 tahun, seorang pekerja swasta, berdomisili di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru. Insiden ini terjadi ketika korban mengendari sepeda motor metik kehilangan kendali saat di flyover sehingga menabrak dinding kiri flyover dan kemudian terjatuh ke bawah. Kini korban dievakuasi ke Rumah Sakit Eka Hospital dengan kondisi selamat namun kritis karena luka berat yang dialaminya. Sementara sepeda motor korban masih berada di flyover dengan bodi kiri lecet dan spion kiri pecah. Dari Jakarta, Adelia Sapterina, Sinpo TV melaporkan. Dan Luis, kita sama-sama menyaksikan bahwa informasi tadi begitu luar biasa untuk pemahaman bagaimana kondisi di jalan ini. Dan lagi-lagi pihak kepolisian, Luis dan juga pemirsa ini memberikan himbauan pemeriksaan kendaraan, pastikan kondisi motor dalam keadaan baik dan juga layak jalan. Termasuk ini ada ban, lampu rem dan juga spion. Dan aturan lalu lintas, patuhi semua peraturan lalu lintas, rambu-rambu dan juga sinyal. Serta kondisi fisik kita ini juga pastikan dalam kondisi prima, tidak mengantuk, lelah, ataupun mabuk. Dan selain itu juga menjaga jarak yang cukup dengan kendaraan di depannya ini juga penting. Juga gunakan dengan aturan 2 detik sebagai zona aman. Benar. Dan jangan menggunakan ponsel saat berkendara untuk menjaga tetap fokus. Selain itu juga tetap fokus pada dan waspada nih terhadap kondisi jalan dan pengendara lain. Selain itu juga istirahat jika lelah. Beristirahatlah sejenak. Dan hati-hati juga saat berkendara dalam kondisi cuaca buruk seperti hujan karena jalan ini bisa dapat menjadi licin. Benar sekali. Dari himbauan dari pihak kepolisian juga kita mengharapkan bahwa setiap kendara atau pengendara itu dapat berhati-hati sampai dengan tujuan dengan selamat pastinya. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Menyapa Pagi kali ini. Saya Dewi Manik pamit. Dan saya Luis Ayu. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.